Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan buat project untuk mengontrol dua buah lampu ya, lampu 220 volt ya. Di sini saya pakai lampu 3 watt. Kita akan kendalikannya lewat Telegram. Jadi kita akan kirim pesan dari Telegram untuk mengontrol dua lampu ini. Bagaimana caranya? Ayo kita buat. Baiklah, sebelum kita membuat rangkaiannya, kita akan lihat dulu skema rangkaiannya di freezing. Di project ini kita menggunakan sebuah ESP8266, kemudian sebuah relay 2 channel ya, kemudian dua buah lampu. Jadi kita akan mengontrol dua buah lampu ini via Telegram ya. Nah, untuk kaki-kakinya di relay ini ada kaki ground dan VCC masing-masing dihubungkan ke 3,3 volt ESP8266 dan ke groundnya. Sementara ada dua pin lainnya yaitu in 1 dan in 2. Ini in 1 untuk mengontrol relay yang satu, in 2 ini untuk mengontrol relay yang kedua ya. Dan input dari relay ini kita pasangkan, kita sambungkan ke D1 dan D2 ya. D1 dan D2 di sini. Oke. Jadi ini adalah pin 4 dan pin 5 ya. Kemudian untuk di relaynya, output relay ini kita pasangkan lampu ya ke listrik PLN. Ini sumber listrik PLN. Kemudian kita putus satu kabelnya dan kita masukkan ke output dari relay ya. Nanti kita lihat di bentuk rangkaian sebenarnya di relaynya ya. Oke. Nah, ini saya sudah rangkai ya. Jadi ini ada dua buah lampu. Kita pasangkan di output dari relay ya, di kaki common dan satunya di kaki normally open ya. Jadi kaki outputnya ini ada tiga ya. Untuk satu relay ada tiga kaki. Jadi kaki tengah ya, normally open di kiri, normally close. Kita pakai di normally open dua-duanya ya. Jadi ke normally open dua-duanya. Oke. Kemudian inputnya seperti di freezing tadi, bahwa di sini ada 4 pin, kiri dan kanan, pinggir-pinggir ini VCC, dan ini adalah ground. Dan ini pin in 1, in 2. In 1 dan in 2 kita pasang di, kita sambungkan ke ESP8266 di D2 dan D3 ya. Oke. Di sini D1 dan D2 ya, pin 4 dan pin 5, dan ini VCC 3,3 volt dan ground ya. Jadi rangkaian seperti itu, dan ini ke listrik PLN. Ini bagi adik-adik yang masih kecil, ini jangan harus hati-hati ya, atau di bawah pengawasan orang tua, karena ini output dari relay ini merupakan tegangan tinggi PLN ya. Jadi bisa ke strum nanti. Oke, nah sekarang kita beralih ke codingnya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membuat bot terlebih dahulu di Telegram. Pertama buka aplikasi Telegram, kemudian cari bot father seperti ini. Kalau sudah masuk ke bot father, kita klik start di bawah ini. Oke, nah kita akan membuat bot baru, jadi kita ketik /new bot seperti itu, send. Kemudian bot father akan menanyakan nama untuk bot kita. Misalnya saya bikin IoT lampu. Oke, ini nama botnya ya. Oke, kemudian kita diminta untuk masukkan username. Nah, username ini harus yang tidak pernah digunakan oleh orang ya, orang lain. Misalnya, dan harus diakhiri dengan kata bot. Saya bikin begini aja. IoT lampu underscore bot. Oh, ini sudah digunakan. Saya
ganti IoT lampu bot, misalnya gitu ya. Oke, ini harus unik ya, belum pernah dipakai orang. IoT lampu bot, kita coba apakah ini ada. Oke, ada. Nah, kalau sudah ada, kalau bisa, maka nanti Fatherboard akan memberi kita token ya, yang angka-angka ini. Use this token to access the HTTP API. Nah, ini kita copy paste dan kita simpan ya, karena nanti ini akan kita pastekan di codingnya. Oke, langkah selanjutnya adalah mari kita mulai mengcodingnya. Nah, sebelum melakukan codingnya, kita membuat codingnya, ada beberapa library yang kita mesti tambahkan dulu ke Arduino IDE ya. Yang pertama ini adalah ctbot, jadi bisa di-download di GitHub Serilu ctbot, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, ini tinggal di-download saja, download dalam bentuk zip ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita tambahkan atau include-kan ctbot tersebut ke Arduino IDE ya. Kita buka, kita klik sketch, kemudian include library, kemudian add zip library ya. Karena tadi kita downloadnya dalam bentuk zip. Nah, kemudian kita cari tadi file zip-nya di mana kita simpan ctbot-nya ya. Oke. Ctbot. Nah, ini ya. Kemudian kita open. Oke. Nanti ini otomatis di Arduino IDE kita akan muncul ctbot di sini kalau kita klik sketch include library. Nah, di sini ada ctbot ya, sudah ada ctbot. Nah, kemudian kita include-kan di coding kita, include ctbot.h ya. Kemudian kita bikin objek ctbot. Ya, jadi ini botnya Telegram yang tadi kita buat sebelumnya di Telegram ya. Saya namain aja mybot ya. Kemudian ini SSD WiFi kita dan ini password WiFi yang akan connect oleh ESP8266-nya. Kemudian, nah di sini kita bikin sebuah variabel namanya token. Isinya adalah token yang kita peroleh dari bootfather tadi ya. Oke. Kemudian saya buat dua buah variabel lampu ya. Ini untuk pinnya. Lampu 1 itu di pin 4 D1 dan satunya lagi di pin 5 itu D2. Jadi ada dua lampu. Lampu ini sebetulnya relay ya, relay. Oke. Kemudian ini serial untuk memonitor serialnya saja. Kemudian baru kita set Telegram botnya ya, mybot. Ini mybot tadi, objek yang mybot. Kemudian set Telegram token. Kita masukkanlah si token yang ini tadi. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan test connection ya. Oke. Mybot test connection. Ada kemungkinan oke, ada kemungkinan tidak oke ya. Kalau oke, maka kita set pin mode untuk lampu 1 dan 2 output. Ini seperti LED ya, LED biasa karena ini relay di ujungnya. Kemudian kita set high. Nah, kenapa high? Karena relay yang saya gunakan ini adalah high trigger ya. Jadi dia untuk mematikannya kita harus trigger dia high ya. Oke. Kalau teman-teman menggunakan relay yang low trigger, berarti ini diberi nilai low ya. Oke, itu settingnya. Oke. Berikutnya ini adalah mulai si botnya menerima message ya dari HP nantinya. Oke. TB message, ini message ya. Kemudian ada 4 message yang akan diterima oleh bot, yaitu satu on. Ini boleh teman-teman ganti ya, apa saja ya. Karena di sini ada dua lampu, jadi saya kasih angka 1 dan 2. Satu on ini artinya lampu 1 di on kan. Ini makanya lampu satunya kita kasih low ya. Kemudian kita kirim pesan ke melalui bot lampu 1 on gitu ya. Kalau dia terimanya 1 off, maka lampu 1 dimatikan dan kirim pesan bahwa lampu 1 dimatikan, sudah off ya. Dan begitu juga dengan lampu 2 on, 2 off.
Nah, seperti itu. Kemudian ini message awalnya, kalau kita start botnya, ini tulisan selamat datang. Teman-teman boleh ganti dengan yang lain ya. Kemudian kita delay dulu 500 milisecond ya. Nah, seperti itu saja codingnya. Nanti codingnya teman-teman bisa download di saya berikan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, setelah kita buat, kita langsung upload codingnya ke ESP8266. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Sekarang kita tinggal lakukan boot ESP8266-nya. Oke, kita buka aplikasi Telegram, kemudian kita cari bot kita tadi ya. Ini udah masuk ke botnya. Kita klik start. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul selamat datang ya. Kemudian kita hidupkan misalnya lampu satu on tadi ya. Satu on, kita kirim pesan satu on. Kita tunggu. Oke, lampu pertama hidup ya. Kemudian kita coba hidupkan lampu kedua. Oke, sekarang kita coba matikan. Lampu 2 kita matikan. Lampu 1 kita matikan. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini kita tidak mesti berada di dalam satu jaringan ya, antara ESP32 dengan HP. Ini kebetulan memang di satu jaringan di WiFi. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau seandainya saya matikan WiFi di handphone saya. Jadi sekarang saya menggunakan jaringan 4G ya. Oke, kita coba lagi satu on. Ini artinya saya misalnya di jauh ya, tidak di rumah gitu. Jadi saya menggunakan jaringan 4G. Kita coba. Oke, masih tetap bisa ya. Jadi di belahan dunia manapun saya bisa hidup dan matikan lampunya. Oke, jadi tidak mesti di dalam satu jaringan. HP ini berada di jaringan, saya menggunakan Excel ya, jaringan 4G-nya. Sementara si ESP8266-nya tadi kita konekkan ke jaringan WiFi rumah saya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih.